Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pendapatan nasional. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ekonomika Channel. Namun perlu juga disampaikan jika nanti di dalam pembahasan materi ini ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan di video kali ini. Pertama, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini ada dua pengertian. Pertama adalah pendapatan nasional sebagai produksi barang dan jasa. Artinya di sini bahwa pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun ya, yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi di definisi yang pertama ini bahwa pendapatan nasional adalah jumlah produksi barang dan jasa atau jumlah akhir produksi barang dan jasa. Kemudian, pendapatan nasional juga diartikan sebagai penghasilan atau pendapatan. Artinya di sini adalah pendapatan nasional ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam periode tertentu. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa pendapatan nasional bisa diartikan sebagai produksi barang dan jasa, bisa juga diartikan sebagai penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Konsep pendapatan nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris ya, yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya di tahun 1655. Menurut perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah biaya hidup atau biaya konsumsi selama setahun, menurut Sir William Petty. Jadi, beliau inilah yang pertama kali mencetuskan konsep pendapatan nasional. Kemudian dikembangkan sampai hari ini. Kita lanjutkan manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa mengetahui apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, apakah mengalami kemajuan ataukah mengalami kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya begitu. Jadi ini manfaat yang pertama. Yang kedua, pendapatan nasional digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat di mana saja negara yang masuk dalam kategori negara maju atau negara berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, berarti negara tersebut semakin bagus atau semakin maju. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Nah, kita bisa lihat suatu negara itu mendapatkan pendapatan nasional paling tinggi di sektor yang mana? Apakah sektor pertanian, ataukah sektor industri, ataukah sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Jadi dengan adanya pendapatan nasional, kita bisa mengetahui bagaimana struktur perekonomian suatu negara. Kemudian yang keempat, pendapatan nasional menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat pendapatan nasional atau tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi terkait dengan kebijakan agar lebih bisa ditingkatkan lagi ke depannya, sehingga bisa merumuskan kebijakan-kebijakan terutama berkaitan dengan kebijakan ekonomi begitu. Kemudian yang terakhir, pendapatan nasional digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Nah,
Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri kah, negara pertanian kah atau agraris atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara agraris. Atau mungkin Jepang misalnya. Jepang kalau dilihat dari sektor pendapatan nasionalnya, Jepang merupakan negara industri, sedangkan Singapura sebagai negara unggul di sektor jasa dan lain-lain sebagainya begitu. Jadi inilah beberapa manfaat dari adanya pendapatan nasional. Sekarang kita akan bahas mengenai konsep dasar pendapatan nasional. Nah, seperti yang sudah umum kita ketahui, kita sering mendengar istilah-istilah ya. Ada namanya GDP, ada namanya GNP, NNP, NNI, PI, dan DI ya. Umumnya kita sering dengar itu adalah GDP dengan GNP. Nah, ini sering digunakan perumusannya itu sebagai pendapatan nasional. Perumusnya nanti kita akan jelaskan di penjelasan selanjutnya. Nah, konsep dasar pendapatan nasional dimulai dari GDP atau bahasa lainnya adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Kemudian ada PNB atau bahasa lain disebut juga GNP, Gross National Product. Kemudian ada NNP, Net National Product atau Produk Nasional Neto. Kemudian ada NNI, Net National Income atau Pendapatan Nasional Neto atau PN ya. Kemudian ada juga Personal Income atau PI atau pendapatan perseorangan. Dan yang terakhir adalah Disposable Income atau DI atau disebut juga pendapatan disposable. Kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP atau bahasa kitanya Produk Domestik Bruto atau PDB. Nah, ada dua definisi yang menjelaskan PDB di sini. Pertama adalah PDB itu merupakan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang berada dalam suatu domestik atau dalam negeri. Yang kedua, penghasilan yang diterima oleh penduduk di suatu negara dan warga asing yang ada di negara tersebut selama 1 tahun. Nah, dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa GDP atau PDB ini merupakan produk barang dan jasa atau penghasilan yang diproduksi atau diterima oleh penduduk di suatu negara, baik itu penduduk negara itu sendiri atau orang asing yang berada di negara tersebut selama setahun. Jadi istilahnya karena kajiannya di sini adalah domestik, berarti kajiannya adalah di dalam negara tersebut. Apakah itu orang asli di negara tersebut atau orang asing yang tinggal di negara tersebut. Ini disebut dengan istilah PDB atau GDP. Rumusnya untuk GDP adalah kalau kita bawakan di sini Indonesia, penghasilan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah dengan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Ini dikategorikan sebagai GDP atau PDB. Yang kedua, Gross National Product atau GNP atau bahasa Indonesianya Produk Nasional Bruto atau PNB. GNP atau PNB ini merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara di suatu negara yang diukur dengan satuan uang selama 1 tahun. Atau dengan bahasa lain, GNP ini merupakan penghasilan yang diterima oleh penduduk suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi kita simpulkan di sini bahwa GNP atau PNB ini merupakan penghasilan atau produk yang dihasilkan oleh warga negara, baik warga negara yang berada di negara tersebut atau warga negara itu yang berada di luar negeri. Jadi karena dia berbicara tentang nationality atau kebangsaan, berarti dia berbicara kebangsaan atau kewarganegaraan. Jadi kalau kita bawakan ke Indonesia, PNB Indonesia adalah penghasilan yang diterima oleh warga Indonesia, baik yang ada di dalam negeri atau yang tinggal di Indonesia, dan warga Indonesia yang berada di luar negeri.
Itu disebut juga dengan GNP atau PNB. Rumusnya adalah GNP sama dengan GDP ditambah penghasilan WNI yang ada di luar negeri dikurangi dengan penghasilan warga asing yang ada di dalam negeri. Jadi GNP Indonesia itu merupakan GDP Indonesia ditambah penghasilan warga Indonesia yang ada di luar negeri dikurangkan dengan penghasilan orang asing atau warga negara asing yang ada di Indonesia atau dalam negeri. Next, kita lanjutkan yang ketiga, pendapatan nasional berupa NNP atau Net National Product atau pendapatan nasional neto. Nah, di mana NNP ini merupakan nilai akhir barang dan jasa yang bersih ya, yang sudah dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi ya barang-barang modal. Nah, di mana rumusnya NNP merupakan pengurangan dari GNP dikurangi dengan penyusutan barang-barang modal ya. Karena kita ketahui bahwa penyusutan terhadap barang-barang modal ini diartikan misalnya mesin. Mesin nilai di awal periode dengan nilai mesin di akhir periode tentu akan berbeda begitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena sudah ada penyusutan akibat pemakaian dari mesin tersebut. Sehingga ini disebut juga dengan istilah penyusutan barang-barang modal. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Net National Income atau NNI. Atau dengan bahasa lain disebut juga dengan istilah pendapatan nasional neto. NNI ini merupakan keseluruhan pendapatan atau balas jasa yang dihasilkan oleh pemilik faktor produksi. Jadi, keseluruhan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi atas kontribusinya. Nah, kemudian bagaimana rumus untuk mendapatkan NNI? NNI ini kita dapatkan dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jadi pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang dan bisa dialihkan kepada orang lain. Misalnya yang kita ketahui adalah pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau PNN atau bisa cukai. Nah, kita ketahui bahwa pajak-pajak ini biasanya dikenakan kepada produsen atau pengusaha, tetapi yang membayarnya adalah konsumen begitu, karena dialihkan dari produsen ke konsumen. Jadi inilah yang disebut dengan pajak tidak langsung. Next, yang kelima adalah personal income. Personal income atau bahasa lainnya disebut juga pendapatan personal. PI ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang di dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Atau dengan bahasa lain, pendapatan personal income ini merupakan pendapatan yang diterima oleh seseorang, namun belum dapat dibelanjakan karena masih harus dikurangi dengan pajak langsung. Jadi penghasilan yang diterima oleh seseorang tetapi belum bisa dibelanjakan begitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan istilah personal income. Dari mana kita dapatkan personal income? Personal income adalah didapatkan dari nilai NNI ditambah dengan pendapatan bunga ditambah dengan transfer payment dikurangi iuran jaminan sosial dikurangi laba ditahan dikurangi asuransi, satu lagi dikurangi pajak perseorangan begitu. Jadi ini namanya personal income. Nah, kita ketahui di sini ada istilah transfer payment atau bahasa lainnya adalah pembayaran transfer ya. Ini merupakan pemindahan uang dari pemerintah kepada konsumen. Artinya semacam bantuan begitu ya. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan dalam rangka pemerataan pendapatan yang tujuannya ini adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Nah, transfer payment ini biasanya diambil dari pendapatan nasional di periode sebelumnya yang utamanya ini berasal dari pajak, hibah, ataupun dari penerimaan negara bukan pajak. Biasanya pembayaran transfer ini dapat mencakup tunjangan pengangguran,
bisa berupa pensiun pegawai negeri, pendapatan keamanan tambahan, atau bisa juga dalam bentuk tunjangan korban bencana alam dan lain sebagainya. Nah, perlu kita ketahui bahwa transfer payment ini berbeda dengan transaksi keuangan karena tidak ada barang atau jasa yang diterima sebagai imbalan. Jadi artinya di sini bahwa transfer payment ini memang diberikan pemerintah kepada masyarakat tanpa harus ada timbal balik yang kembali ke pemerintah begitu. Itulah transfer payment. Oke, kita lanjutkan selanjutnya yang keenam, disposable income atau PI atau disebut juga pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan personal yang sudah disiapkan atau siap dibelanjakan karena sudah dikurangi dengan pajak langsung. Jadi artinya di sini bahwa disposable income ini adalah pendapatan yang siap untuk dikonsumsi dan ditabung. Nah, bagaimana menghitung DI? DI kita dapatkan dari PI dikurangi dengan pajak langsung ya. Oke, demikianlah penjelasan berkaitan dengan konsep pendapatan nasional. Kemudian kita lanjutkan dengan pola keterkaitan antar konsep pendapatan nasional seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita mulai dari GDP, di mana GDP ini merupakan jumlah pendapatan WNI dan WNA yang ada di dalam negeri atau yang berada di Indonesia. Kemudian, ketika GDP itu ditambah dengan pendapatan WNI yang ada di luar negeri, kemudian dikurangi dengan pendapatan WNA yang ada di dalam negeri, ini akan menghasilkan konsep baru yang kita kenal dengan istilah GNP. Lanjut, kemudian ketika GNP dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan barang-barang modal, ini akan menghasilkan yang namanya NNP. Nah, selanjutnya ketika NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi, ini akan menghasilkan konsep baru juga yang kita kenal dengan istilah NNI. Nah, selanjutnya NNI dikurang laba ditahan, dikurangi iuran asuransi, dikurangi iuran jaminan sosial, ditambah transfer payment, ini akan menghasilkan konsep yang baru juga yang kita sebut dengan istilah PI atau personal income. Kemudian personal income dikurangi dengan pajak langsung, ini akan menghasilkan konsep terakhir yang kita sebut dengan istilah disposable income atau DI. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Diketahui PDB Indonesia sebesar 130.000 miliar, pendapatan WNI di luar negeri 5.000 M, pendapatan WNA di dalam negeri sebesar 6.000 M, pajak tidak langsungnya 8.000 M, penyusutan sebesar 6.500 M, iuran asuransi 2 M, kemudian laba ditahan 5 M, transfer payment 13 M, pajak langsung 12 M, dan konsumsi 100.000 M. Hitunglah nilai GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Nah, dari data ini kita akan masukkan ke rumusnya masing-masing. Kita akan jawab satu persatu. Yang pertama adalah GNP. GNP rumusnya adalah GDP ditambah dengan penghasilan WNI di luar negeri dikurangi dengan penghasilan WNA di dalam negeri. Maka kita dapatkanlah jumlah GDP-nya itu sebanyak 130.000 M ditambah 5.000 M dikurangi 6.000 M yang merupakan penghasilan WNA di dalam negeri. Maka didapatkan nilainya adalah 129.000 M. Ini adalah nilai GDP. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari NNP. NNP rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan, di mana nilai GNP-nya adalah sebanyak 129.000 M dikurangi dengan penyusutan 6.500 M. Maka didapatkanlah nilai NNP-nya adalah
122.500 M. Jadi ini adalah nilai NNP-nya. Next, kita lanjutkan menghitung NNI, di mana NNI rumusnya adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi kalau ada subsidi begitu. Nah, kita dapatkan di dalam soal, di dalam jawaban sebelumnya, nilai NNP-nya adalah 122.500 M dikurangi dengan pajak tidak langsung ini sebanyak 8.000 M. Maka didapatkanlah nilainya sebanyak 114.500 M. Ini adalah nilai NNI. Selanjutnya menghitung PI, di mana PI rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran jaminan sosial dikurangi asuransi dikurangi laba bertahan dikurangi dengan pajak perseorangan. Nah, karena di dalam soal kita hanya beberapa saja yang ada, berarti itu saja yang kita ambil. Nah, diketahui di sini nilai NNI-nya adalah 114.500 M ditambah transfer payment-nya adalah 13 M dikurangi 2 M dan dikurangi 5 M gitu ya. Nah, kemudian karena di sini tidak ada pajak perseorangan, maka kita anggap 0 begitu. Maka kita langsung menghitung nilainya, maka didapatkanlah nilai dari PI-nya itu sebanyak 114.506 M nilai PI. Kemudian yang terakhir nilai DI. DI kita dapatkan dari nilai PI dikurangi dengan pajak langsung. Nilai PI-nya adalah 114.506 M dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsungnya senilai 12 M. Maka didapatkanlah nilai dari DI-nya sebanyak 114.494 M. Jadi ini adalah nilai disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan maupun ditabungkan oleh seseorang. Oke, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal-soal sebelumnya. Bagi teman-teman yang ada masukan, silakan diketik di kolom komentar. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung PDRB. PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto ini merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya setahun ya. Jadi PDRB itu sama dengan konsepnya dengan PDB ya. Cuman kalau PDB konsepnya skopnya adalah nasional, sedangkan untuk PDRB skopnya adalah per provinsi atau wilayah. Jadi itulah PDRB. Jadi perhitungan PDRB itu sama persis perhitungannya dengan PDB. Kemudian untuk teman-teman kalau ada waktu dan kesempatan boleh menjawab soal ini di kolom komentar. Ada 3 soal yang kita berikan. Nah, demikian dulu pertemuan kita berkaitan dengan pendapatan nasional berupa pengertian pendapatan nasional, kemudian manfaat pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah konsep pendapatan nasional. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.